Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Bima Nusantara. Saya dari kelas 11-6. Kali ini saya akan membahas tentang bahaya pergaulan bebas di lingkungan remaja. Nah, pergaulan bebas itu bisa mempengaruhi seseorang ataupun kita sendiri. Nah, pergaulan bebas itu bisa mempengaruhi kita dalam sikap, perkataan, perbuatan, ataupun tingkah laku ataupun perilaku. Nah, contoh-contohnya yaitu yang pertama ada berzina, mencuri, berjudi, bermabuk-mabukan, tawuran, merokok, dan lain sebagainya. Nah, dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan yang dengan bunyi inna min asyrati saati ayur ta'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yasrabal khamru wa yazharu zina. Artinya sesungguhnya tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum homer, dan banyak orang yang berzina secara terang-terangan. Nah, kembali lagi dalam topik yaitu berzina. Nah, zina itu adalah secara bahasa atau etimologi, zina mempunyai beberapa pengertian. Di antaranya fujur atau kekejian, dayik, penyempitan, dan menyetubuhi wanita tanpa akad syariat. Nah, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'as sabila, yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Nah, adapun hadis Bukhari yang membahas tentang zina yaitu la yuhluwana wajulu bimroati illa ma'azi mahram, yang artinya janganlah seseorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan tanpa seorang lagi mahramnya. Dilarangnya perempuan memakai pakaian dapat membangkitkan syahwat, dikenal dengan istilah kasiatin ariatin, yaitu berpakaian tetapi telanjang, seperti you can see. Mendekati zina dalam praktiknya ada beberapa pendekatan atau muqaddimah atau pengantar, seperti khalwat, ikhtilat, percampuran wanita dengan laki-laki dalam satu tempat, mengumbar aurat, lalu ada pandangan mata yang liar, dan pikiran atau hati yang kotor. Nah, ditegaskan larangan mendekati zina dengan melakukan berbagai hal, sekalipun dalam bentuk menghayalnya, sehingga dapat mengantarkan atau menjerumuskan kita dalam keburukan itu. Nah, banyak sekali di kalangan remaja sekarang menormalisasikan hal-hal seperti itu, sehingga itu yang bisa menyebabkan generasi muda ini terjadi ancaman, yaitu pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini sangatlah besar ancamannya bagi generasi muda di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, kita harus menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun larangan-larangan yang sudah ada di dalam aturan. Nah, kita tidak boleh melanggar ataupun melakukan pergaulan bebas dimanapun kita berada. Dimana pergaulan bebas itu bisa terjadi dimanapun kita berada. Nah, banyak sekali remaja yang berlindung di kata kita harus menikmati masa muda, karena masa muda tidak diulang 2 kali. Nah, di sini mereka tidak bisa menangkap poinnya. Yang pertama, mereka tidak bisa memilih antara menikmati masa muda atau menghancurkan masa depan. Nah, mereka lebih memilih menikmati masa muda, tapi mereka menghancurkan masa depan. Tidak seperti menikmati masa muda, tapi memperbaiki masa depan juga. Seperti kayak dia bekerja. Nah, bekerjanya ini dia seperti menikmati. Nah, itu bisa kita bilang seperti menikmati masa muda, dan dia seperti menata masa depan sehingga dia bisa sukses di lain hari. Nah, banyak sekali kasusnya seperti itu, sehingga menyebabkan
angka-angka pengangguran yang terjadi karena dampak dari pergaulan bebas ini, yang menyebabkan seperti angka penggunaan narkoba naik, angka tawuran semakin naik juga, angka kelahiran naik, angka kelahiran di luar nikah itu naik. Nah, angka kelahiran di luar nikah ini penyebabnya adalah berzina ataupun berpacaran dan melakukan hubungan tetapi belum sesuai syariat ataupun belum menikah, sehingga itu melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surah Quran Al-Isra ayat 32. Sehingga kita harus menghindari larangan-larangan tersebut. Maka dari itu kita harus saling menjaga dan saling menegur, saling menasihati antar sesama generasi muda. Kita tidak boleh terjerumus seperti narkoba, berjudi ataupun hal-hal lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus saling mempererat tali tolong menolong kita, tali persaudaraan kita untuk saling menegur, saling menasehati antar sesama dan saling introspeksi diri masing-masing. Mungkin sekian, atau jika ingin ditambahkan atau ada saran atau kritik boleh disampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.